Definisi tracing secara singkat adalah menjiplak gambar. Tujuannya adalah agar hasil gambarnya tidak jauh dari foto yang dijadikan sebagai referensi dasar dengan cara instan. Oke, pada tutorial kita kali ini adalah tentang desain, yaitu cara melakukan tracing pada gambar dengan CorelDRAW. Oke, kita sudah masuk di lembar kerja CorelDRAW. Jadi untuk tahap yang pertama, kita akan men-tracing foto yang sudah saya sediakan dengan menggunakan garis. Jadi kita akan men-tracing gambar beberapa orang ini. Kita akan mengambilnya. Jadi seperti definisi di awal, tracing adalah menjiplak gambar agar dia tidak jauh berbeda dengan referensi awal. Oke, untuk melakukan tracing biasanya saya menggunakan Baseplane tool ya. Kemudian biasanya dibatasi daerah mana saja yang ingin kita ambil. Akan saya potong terlebih dahulu. Oke, tahan shift, klik kiri, lalu trim. Kita hapus. Oke, sudah terhapus ya. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari sini. Jadi untuk tracing menggunakan garis atau line atau Baseplane tool. Jadi titik yang pertama kali kalian buat ini harus ketemu dengan titik akhir nanti. Di titik awal ini harus berujung dengan titik awal yang ini. Jadi harus saling bertemu ya. Sebagai sampel saja, jadi kita tidak membuatnya terlalu rapi ya. Jadi kalian hanya perlu membuat garis batasan-batasan yang ingin kalian buat. Jika terjadi seperti ini, garisnya putus, belum ketemu dengan titik akhir, kalian bisa klik garisnya, kalian klik kiri garisnya, lalu kalian pencet kembali garis ini, lalu kalian klik kiri pada titik ujung garis, ya.
jika kalian ingin mengakhirinya, untuk memperbaiki garis yang salah di sini, kalian bisa klik kiri 2 kali, lalu kalian pilih Shape Tool. Kalian bisa klik kiri 2 kali pada notch-nya untuk menghilangkan. Untuk menambahkan, kalian bisa klik kiri 2 kali. Ya. Nah, di sini dia harus ketemu dengan titik ujung. Jadi kita zoom dulu. Jadi dia harus bertemu titik ini dan titik ini. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita klik kanan pada gambarnya, kemudian pilih Power Clip Inside, lalu pilih garis yang sudah kalian buat tadi. Nah, maka akan tampak seperti ini. Oke, pada bagian ini kan masih terdapat beberapa yang belum tertracing atau yang belum terdapat terdapat bagian yang tidak kita inginkan. Cara menghilangkannya juga dengan mode tracing tadi, cuma kita lakukan dengan gaya yang berbeda. Kita buat garis lagi. Oke. Jadi kita ibaratnya kita akan menutupi bagian ini dengan ini. Jadi kita klik kita klik kiri pada garis yang barusan kita buat, kemudian tahan shift, lalu klik kiri lagi pada objek yang sudah kita power clip, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita pilih trim dan dia akan hilang. Kemudian kita bisa menghapusnya. Bagian ini juga kita trim, klik kiri, tahan shift, klik kiri pada objek yang ada di belakang, trim. Kita hilangkan juga di sini. Kita trim, hapus. Oke, bagian sini juga. Jadi kalian bisa menghilangkan bagian yang tidak diinginkan. Semisal itu foto, ingin menghapus background. Oke, untuk preview bisa to fit, lalu pilih full screen. Hasilnya jadi seperti ini. Jika ingin menghilangkan garisnya, klik kiri pada icon, lalu kalian klik kanan pada bagian ini, maka garisnya akan hilang. Itu dia untuk tracing yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk pada tracing yang kedua. Jadi di sini saya ada dua gambar yang sama. Namun di sini saya sudah melakukan
pembuatan garis untuk tracing. Jadi cara ini sangat singkat. Kalau tadi kita hanya membuat garis ya, hanya membuat garis. Kalau tadi kita hanya membuat garis pada bagian yang kita ingin ambil, kemudian kita power clip gambarnya ke dalam bentuk garis tadi, tapi tetap format gambar yang ada di dalam yang sudah kita power clip tadi, dia akan berbentuk bitmap. Oke. Mengapa saya buat garis seperti ini? Kita lihat. Jadi untuk tracing yang kedua, kita klik pada gambar, klik kiri, lalu kalian klik kanan. Di sini ada outline trace. Di sini ada banyak pilihan. Kita pilih high quality max. Tunggu prosesnya. Nah, ini hasil gambar. Oke. Ketika teman-teman ingin mengubahnya menjadi detail logo, ada pilihannya di sini. Tanpa harus keluar dulu, lalu klik kanan lagi. Biasanya untuk misalkan kalian ada gambar yang dimana dia ada suatu icon yang ingin kalian ambil. Biasanya untuk pemilihan tracingnya menggunakan detail logo. Tapi saya kali ini memilih quality match sebagai sampel. Sini bisa kalian atur detail gambarnya seperti apa. Smoothnya, lalu corner smooth, garis-garis ujungnya. Di sini ketika misalkan contoh, semisal backgroundnya bagian yang ini, selain gambar orang ini, gambar orangnya adalah warna hijau. Kalian bisa memilih ini, lalu pilih ini, lalu menghilangkan warnanya. Maka dia akan otomatis menghilang. Oke, kita oke saja. Nah, inilah alasan kenapa saya menyiapkan 2 buah gambar sebagai contoh pada teman-teman. Ketika kalian langsung men-tracing gambar seperti ini, maka kalian akan kesulitan menghapus satu persatu bagian dari yang tidak kalian inginkan. Contoh, saya hapus persatu. Saya hapus satu persatu. Ketika kalian sudah melakukan tracing outline tadi, dia akan menjadi seperti ini, lalu dia akan tergroup ya, menjadi satu. Lalu kalian ungroup, bisa kalian klik kanan, lalu ungroup object, maka kalian akan sulit untuk menghapusnya satu persatu. Maka saya sarankan untuk membuat garis dulu pada bagian yang kalian inginkan, lalu kita akan menghilangkan background yang ada ini. Background ini caranya, jadi ini kan kita sudah menyiapkan garis untuk bagian kita ambil. Kita tahan, kita pilih dulu garisnya, kita tahan shift, lalu kita pilih backgroundnya. Nah, muncul pilihan seperti ini. Kita pilih trim, lalu kita hapus. Oke, ini fotonya. Ketika kita melakukan tracing, jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk menghapus satu persatu background yang tidak dibutuhkan.
Nah, ini dia perbedaannya. Jadi versi ini akan menyulitkan Anda. Versi ini hanya menyulitkan Anda di bagian membuat garis, tapi tidak dengan menghapus satu persatu bagian background yang Anda tidak inginkan. Ketika kita zoom, ini kan masih terlihat kasar ya pada bagian garis ujungnya. Kalian untuk menutupi hal itu, kalian cukup copy gambar ini yang sudah kalian tracing, lalu kalian paste di tempat yang sama. Maka dia akan tertutup dengan gambar yang di belakangnya, sehingga tidak muncul lagi garis-garis berwarna putih. Nah, sesuai sifatnya vektor, ketika dia di zoom atau diubah size-nya, maka dia tidak akan pecah. Ini kita zoom ya, dia tidak pecah. Ketika kita zoom yang ini, maka dia akan pecah. Untuk mengedit bagian di dalam yang sudah kalian power clip, kalian cukup klik kiri fotonya satu kali, lalu kalian pilih edit power clip. Untuk kembali, kalian cukup pilih stop editing content seperti ini. Oke, itu dia tutorial kita pada video ini. Jadi kita hanya membahas terkait tracing. Jadi kita akan mempelajari satu persatu. Karena di tutorial kita sebelumnya sudah ada tentang mempelajari atau belajar desain di CorelDRAW ya, dengan durasi 40 menit, 30 menit kita menonton, memperhatikan, kemudian 10 menit kita uji coba untuk latihan. Jadi untuk selanjutnya kita hanya mempelajari teknik-teknik lanjutan agar lebih mudah dalam membuat desain. Oke, sekian tutorial pada video ini. Apabila ada banyak salah kata, salah ucap, atau kurang jelas dalam tutorialnya, saya pribadi mohon maaf. Semoga video kali ini bisa berguna, bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan bisa meningkatkan pengetahuan di bidang desain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton.